Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Perkenalkan, kami adalah anggota Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 23, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tema yang sangat menarik, yaitu Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh perempuan yang inspiratif. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah sebagai pengelola layanan kesehatan di Dinas Kabupaten Barito Utara. Kemudian dilanjut Mbak Utami. Perkenalkan, nama saya Utami. Untuk penugasannya di Puskesmas Benangin dengan jabatan Pranata Komputer. Baik, dipersilakan untuk Mbak Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika Sari. Jabatan saya operator layanan kesehatan di Puskesmas Ngimbang, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Baik, silakan Mbak Padlia. Perkenalkan, nama saya Fadlia Yunar Aini, jabatan saya tenaga sanitasi lingkungan. Oke, dilanjut Mas Diki. Baik, Kak Uswatun, perkenalkan nama saya Muhammad Ikri Rismawan, jabatan pengelolaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Barito Utara. Baik, kita semua pasti mengenal sosok seorang dari Raden Ajeng Kartini ini ya. Beliau itu perjuangannya lahirlah semboyan yang abadi sampai pada saat ini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Hari ini kita akan melihat bagaimana sosok Raden Ajeng Kartini ini bisa menjadi cerminan nilai berakhlak bagi ASN. Bagaimana Mas Diki? Betul sekali, Kak Uswatun, meskipun beliau di masa kolonial, gagasan beliau tentang pendidikan, kesetaraan, dan kemajuan bangsa tetap relevan untuk ASN masa kini. Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Mbak Utami bagaimana Kartini mencerminkannya? Menurut saya, untuk nilai yang pertama ini dicerminkan pada perjuangan beliau agar perempuan pribumi mendapatkan akses pendidikan. Nah, untuk bentuk pelayanan nyatanya, sampai sekarang kita bisa merasakan pendidikan gitu. Baik, lalu bagaimana menurut Mbak Dwi ini mengenai nilai akuntabel? Menurut saya, untuk nilai akuntabel, Raden Ajeng Kartini ini beliau jujur menyampaikan keresahan lewat surat-surat yang beliau tulis. Dia berani mempertanggungjawabkan gagasannya, bahkan di tengah keterbatasan budaya dan aturan pada zaman itu. Oke, kalau kompetennya nih bagaimana menurut Mbak Padlia? Kalau menurut saya, meski sekolahnya dibatasi nih ya, Kartini tuh belajar otodidak dari buku dan korespondensi dengan tokoh luar negeri. Dari situ lahirlah gagasan cerdas tentang emansipasi. Baik, menarik sekali ya. Bagaimana kalau dengan nilai harmonis, Mas Diki? Harmonis tentang menghormati adat sambil perlahan memperjuangkan perubahan, jadi perjuangannya bukan melawan, tapi merangkul agar tetap harmonis. Baik, sekarang kalau untuk nilai loyal, Mbak Utami, bagaimana? Untuk nilai loyalnya dan Ajeng Kartini ini, beliau setia memperjuangkan masa depan perempuan Indonesia. Setiaannya itu bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk bangsa. Kalau untuk nilai adaptif, Mbak Dwi? Ya, kembali saya tambahkan untuk nilai adaptif dari Raden Ajeng Kartini, beliau pandai menyesuaikan diri. Beliau ini menggunakan media menyurat, karena saat itu yang paling efektif untuk menyuarakan idenya. Baik. Terakhir nih sekarang kolaboratif ya. Mbak Padlia, bagaimana Mbak? Kalau untuk nilai kolaboratif dari R.A. Kartini bisa ditunjukkan ketika ia bekerja sama dengan tokoh Belanda dan bangsawan Jawa untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Kolaborasi itu membuat perjuangannya membuahkan hasil. Luar biasa sekali ya. Jadi R.A. Kartini ini adalah sosok yang mencerminkan semua nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Begitu ya Mas Diki ya? Itu sekali, Kak Uswatun, dari Kartini kita belajar bahwa perubahan besar bisa lahir dari gagasan yang tulus, sederhana, dan konsisten.
Baik, semoga ASN masa kini bisa meneladani semangat Kartini ya dalam bekerja mulai dari melayani dengan hati, menjaga integritas, dan berkolaborasi untuk kemajuan bangsa. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.